Ya baik Bapak Ibu semua, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik. Iya baik, karena susah saya bersuara. Khusus yang sibuk-sibuk lagi, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, coba Bapak Ibu tanya tamang sebelah kiri, tanya tamang sebelah kanan, lampu depan, belakang, pernah difitnah kasih atau pernah memfitnah kasih? Sekali lagi, coba Bapak Ibu tanya teman sebelah kiri, kanan, muka belakang, pernah dapat fitnah kasih atau pernah fitnah orang lain kasih? Pernah. Pasti katanya pernah difitnah Bapak Ibu. Atau mungkin saya dalam gereja ini ketong semberani mengaku untuk Tuhan, atau ketong semberani mengaku untuk ketong pertama sebelah kanan kiri, kalau ketong sempurna fitnah orang lain. Padahal Tuhan Allah sudah tahu betul hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, banyak masalah yang terjadi di dalam gereja karena apa Bapak Ibu? Karena sesama orang gereja, atau bahkan bukan sesama orang gereja, saling fitnah antara satu dengan yang lain. Jadi ulang sekali lagi Bapak Ibu, banyak masalah dalam gereja sering terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena sesama orang Kristen, sesama orang gereja, bahkan bukan sesama orang gereja sekalipun, saling fitnah antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita ajak ketemu semua. Coba ketemu bayangkan saya Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu ini ada seseorang yang fitnah Bapak Ibu. Orang fitnah Bapak Ibu di banyak orang, di semua orang di tempat umum. Lalu seseorang itu dia bilang bahwa Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan, padahal sebenarnya saya akan sering betul Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bereaksi bagaimana? Bapak Ibu berperasaan itu rasa bagaimana? Kalau Ibu Kades dapat fitnah di dalam tanpa umum, kira-kira Ibu Kades berperasaan bagaimana? Kita boleh marah. Bunda, kalau Bunda dapat fitnah di banyak orang ini, Bunda berperasa bagaimana? Marah Bunda ya? Oke siap. Pasti kata marah Bapak Ibu. Dia perlu ketemu maki juga boleh bisa. Baku pukul, baku cikiran, bapak kalau mama-mama dong. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, beta percaya bahwa secara manusiawi, ketika ketemu difitnah, ketemu pasti rasa kaget. Ini kita sendiri barang itu kenapa dia bisa berbeda? Ketemu rasa-rasa mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan sebagai manusia yang juga punya roh kedagingan, ketemu pasti bisa marah. Bahkan ketemu lapor di RT, atau lapor di pemerintah desa, lapor di kantor polisi. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kondisi atau situasi seperti ini juga sempat dihadapi oleh seorang yang bernama Paulus. Paulus dapat fitnah di Efesus Bapak Ibu. Firman hari ini Bapak Ibu menceritakan secara detail tentang bagaimana seorang yang bernama Demetrius, dia melakukan huru hara. Dia sebagai dalang dari keributan yang terjadi di Efesus. Ketika Paulus bersama dia pertama-tama rekan pelayanan pergi ke Efesus untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Latar belakang dari ketentuan teks bacaan di saat ini menjelaskan atau menggambarkan bahwa Demetrius dia fitnah Paulus. Demetrius ini kira-kira ketemu pasti tanya Demetrius ini siapa Bapak Ibu? Demetrius
Dia adalah seorang tukang perak yang biasa buat kuil-kuil Dewi Artemis. Kalau kita baca dalam buku baca tadi ada Dewi Artemis. Dia biasa bikin kuil-kuil Artemis yang orang Efesus pada zaman itu dong percaya, dong sangat puja, dong sangat mengagungkan seorang Dewi Artemis ini, Bapak Ibu. Seorang Demetrius ini dia punya semacam perusahaan, dia semacam dia kita sebut saja dia sebagai pengusaha, Bapak Ibu, pengusaha untuk pembuatan kuil-kuil Dewi Artemis ini, Bapak Ibu. Dewi Artemis merupakan dewi yang dipercayai oleh orang Efesus bahwa dewi ini jatuh dari langit. Jadi orang-orang Efesus itu menyembah dia. Sampai sini kita bisa mencerna, kita bisa paham, Bapak Ibu, bahwa orang-orang Efesus pada zaman itu adalah penyembah berhala, penyembah patung. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kondisi keagamaan orang Efesus saat itu yang mendorong Demetrius ini, dia membuat kuil dan patung Artemis dalam bentuk miniatur atau yang kecil-kecil untuk dia jual dan dimiliki masyarakat sebagai sarana pemujaan atau mungkin sebagai hiasan rumah. Jadi usaha Demetrius ini boleh dikatakan, Bapak Ibu, sangat membawa keuntungan yang sangat besar bagi dia punya pribadi. Hal inilah yang kemudian membuat Paulus bersama dia punya teman-teman sekerja pelayanan itu, Bapak Ibu, pergi ke Efesus untuk memberitakan Injil. Paulus bilang ke orang-orang Efesus bahwa kamu boleh percaya patung lain, kamu boleh menyembah dewi itu lain, kamu harus menyembah Yesus Kristus karena dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pemberitaan ini yang dilakukan oleh Paulus dan dia teman-teman meyakinkan orang-orang di Efesus. Nah, ini yang membuat Demetrius ini dia rasa cemas, Bapak Ibu. Demetrius berpikir kalau Paulus dia datang memberitakan Injil ke orang-orang Efesus ini, berarti nanti kita pengusaha ini bagaimana? Kita bisa bangkrut, sehingga ada orang dari kita pun kuil-kuil ini lagi, miniatur ini lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah, ada perasaan cemas yang dirasakan oleh seorang Demetrius ini. Dari sini akhirnya muncul amarah dari dalam hati Demetrius, sehingga Demetrius mulai bikin dia bunyi. Dia mulai fitnah Paulus di depan semua orang Yesus, Bapak Ibu. Demetrius bilang pada orang-orang Yesus, kamu boleh percaya Paulus ke dia pertama-tama karena dia punya ajaran itu sesat. Dia fitnah Paulus, Bapak Ibu. Dia mulai menghasut orang-orang Efesus supaya jangan percaya Paulus, tapi harus menyembah dewi. Jadi Demetrius ini dia istilahnya dia main politik, Bapak Ibu, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan itu. Atau sama pasti tahu menghasut itu apa, Bapak Ibu. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu menghasut memiliki arti berarti membangkitkan hati orang lain supaya marah. Ini yang dilakukan Demetrius. Demetrius dia memakai simbol keagamaan untuk menarik perhatian orang Efesus supaya jangan percaya Paulus, sebab Paulus pengajaran menyesatkan. Jadi orang Efesus harus lebih menyembah Dewi Artemis. Akhirnya ada, Bapak Ibu, jadilah keributan besar di Efesus. Dan buat semacam beda begitu, Bapak Ibu. Keributan sangat besar terjadi.
sesuatu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau ketemu ada di posisi Paulus, kira-kira ketemu marah kasih Bapak Ibu, pasti ketemu marah. Kita yakin kalau dapat fitnah kayak begini, mungkin parang panjang suara di Demetrius berkata lagi. Kalau dia bikin lebih, maka kapalnya bisa putus. Namun menarik di sini Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah Paulus dia sering tidak kalah Demetrius, tapi dia rindu sekali untuk menjelaskan apa yang terjadi supaya keributan itu bisa reda Bapak Ibu. Cuma saat itu Paulus pertama-tama melarang Paulus untuk sembunyi pergi kasih damai, karena bisa beresiko tinggi bagi Paulus. Kalau Paulus pergi, Paulus bisa mati Bapak Ibu. Hebatnya Paulus di sini adalah Bapak Ibu, meski dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi dia tetap mau menerima nasihat, dia mau tetap menerima masukan, dia mau tetap menerima pendapat, dan dia pertama-tama demi dia punya keselamatan. Ini yang menjadi tuntutan poin penting bagi Bapak Ibu dan Beta yang bisa pelajari dari seorang Paulus. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mencerna kita tidak bacanya secara detail Bapak Ibu, kelihatan bahwa ada kekacauan secara teologi. Yang terlihat di sini adalah Demetrius ini, dia mengaitkan penyembahan kepada Allah dengan keuntungan finansial. Dia mengaitkan penyembahan kepada Allah dengan keuntungan uang, dengan keuntungan materi. Bukan Dewi Artemis yang menjadi sasaran utama dalam keributan itu Bapak Ibu, tetapi uang yang menjadi fokus baginya. Uang yang sedang dibela secara mati-matian oleh Demetrius. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kira-kira di antara ketua orang gembong yang hadir di saat ini, ada yang sama seperti Demetrius kasih Bapak Ibu, yang gila uang? Banyak, termasuk dia juga Bapak Ibu. Gila uang, tapi gila uang ini dalam konteks yang bagaimana Bapak Ibu ya? Banyak sekali yang mirip seperti Demetrius. Kata mungkin bukan sebagai penyembah Dewi Artemis Bapak Ibu, tapi mungkin saja Bapak Ibu dan kita adalah penyembah uang. Lalu kita mulai mengorbankan orang lain, atau rela fitnah orang lain demi mendapatkan keuntungan secara pribadi, atau tolak Tuhan hadir dalam kehidupan hidup demi mendapatkan keuntungan secara pribadi. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dia mau bilang, jangan tong sama dengan Demetrius yang menggunakan simbol agama untuk keuntungan pribadi. Bukan saja agama Bapak Ibu, tapi juga politik dan lain-lain sebagainya. Jangan karena kata mau untung, kata masih menderita orang lain. Jangan karena kata pengambisi dan ego, kata mau bikin orang lain menderita. Jangan karena kata mau untung, kata tolak Tuhan Yesus dari kehidupan hidup. Jangan karena kata mau untung, kata parlek kehidupan suami, kata parlek kehidupan istri, kehidupan anak, cucu, lalu bawa pulang hasil kerja atas dasar penipu, atas dasar hasil korupsi. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kata mengajar Tuhan soal memberi. Jangan mengajar Tuhan soal memberi berkat kepada hidup Bapak Ibu. Lalu mau tipu-tipu orang biar dapat untung,
Lalu mau pulang uang banyak di rumah, bukan hasil kejujuran dan kebenaran, tapi hasil tipu, hasil kejahatan. Nah, ini yang bahaya, ini yang parah. Kasihan istri dan anak, makan makanan enak, pakai pakaian bagus, tinggal di rumah mewah berkaya, tapi dari hasil korupsi, dari hasil tipu, menjadi berkat Bapak Ibu. Nikmat itu dia hanya sesaat saja, atau nikmati hanya sesaat saja Bapak Ibu. Tapi beda dengan orang yang dia sungguh bekerja dengan keras atas dasar hasil perjuangan, hasil jerih payah. Ketika dia menikmati uang, dia menikmati berkat itu, dia punya keluarga juga, seisi rumah itu diberkati. Bapak Ibu, ada seorang pendeta, kita lupa pendeta ini dia bernama, tapi seorang pendeta ini dia bilang satu hal penting yang sangat benar menurut kita, bahwa jika Yesus benar-benar Tuhan dalam hidup Anda, maka dia adalah Tuhan atas rekening BRI, Mandiri, BNI Anda. Jika Yesus benar-benar Tuhan dalam hidup Anda, maka dia adalah Tuhan atas dompet Anda. Jika Yesus benar-benar Tuhan dalam hidup Anda, maka dia adalah Tuhan di atas meja makan Anda. Dia adalah Tuhan atas segala perkara. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman hari ini bilang bahwa selain ketong simbolis sama seperti Demetrius, mungkin dalam ketong kehidupan juga seringkali ini yang terjadi kelihatan adalah ketong juga terjun seperti orang-orang Efesus, dengan cepat termakan omongan Demetrius tanpa mencari kebenaran. Seringkali kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan Bapak Ibu, tanpa tahu sebabnya apa, akibatnya apa. Istilah kasar orang bilang, orang suruh os dimakan tai, os dimakan tai lain. Orang suruh os injak tai, os injak tai lain. Orang suruh os bunuh diri lain. Akan buka kasar-kasar dalam begitu Bapak Ibu. Begitu banyak Demetrius yang masih berkeliaran di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Jangan sampai Demetrius itu termasuk Bapak Ibu di Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Demetrius pasti banyak di dalam kampung Toko Kembong. Mereka sesungguhnya sangat dekat dengan Ketong. Bahkan bisa jadi mereka adalah bagian dari Bapak Ibu di Beta Hidup. Karena itu berhati-hatilah. Jangan cepat terprovokasi dengan cerita yang dapat dibuktikan kebenarannya. Istilahnya jangan jadi orang pambodo. Kita biasa dengar Ibu Auste, Mama Yoke, Ibu orang bilang, jadi orang itu cerdas, jadi cerdas. Ketong harus cerdas, jangan ketong dengar orang bilang ini lalu ketong mau langsung ikut Bapak Ibu. Ketong harus cerdas, ketong harus cerdas yang benar dulu, baru ketong bisa percaya atau sih. Hati-hati dengan siapa yang ada di sekeliling ketong Bapak Ibu. Hati-hati dengan siapa yang berbicara dengan ketong. Jangan ketong dikelilingi dengan orang-orang yang takut Tuhan. So pasti dia pun nasihat, dia pun ajakan itu sesat, salah. Tapi coba kita berusaha dikelilingi dengan orang-orang yang hatinya beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pefitnah seringkali dipakai setan. Seorang pefitnah seringkali dipakai iblis untuk mengadakan perpecahan dan kehancuran.
maka Tuhan mau pakai Bapak Ibu dan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat, untuk membawa kedamaian dimanapun kita berada. Kalau dalam firman Tuhan, Bapak punya bacaan tadi, di tengah kekacauan yang terjadi di Efesus itu, Bapak Ibu, Tuhan pakai si panitera untuk membawa kedamaian di Efesus. Kalau Bapak Ibu baca di bagian ayat 24 itu jelas dibilang di sini, Tuhan pakai si panitera untuk membawa kedamaian di Efesus. Sebab di tengah bendahara yang ada, Bapak Ibu, di tengah kekacauan yang terjadi itu, pasti saja selalu ada orang-orang baik, pasti saja selalu ada orang-orang yang berhikmat, yang bisa membuat kekacauan itu menjadi reda. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, beta pun tamang alat, beta pun sahabat sesi, biasa bilang begini, kalau orang lain sudah jadi api, jangan untuk jadi api lain Bapak Ibu, tapi coba untuk jadi air. Biasa beta pun sahabat sesi bilang, betul mamai Ibu Usda itu biasa marah-marah, tapi kita tidak paling penyabar. Jadi memang Tuhan sama menyatukan, ada api, ada air. Pasti dalam bentuk kehidupan rumah tangga juga begitu Bapak Ibu. Dalam bacaan ini Bapak Ibu, Demetrius dia diibaratkan sebagai api, tapi panitera dia diibaratkan sebagai air. Dia memberi kedamaian di tengah kebakaran, di tengah kekacauan. Atau sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, selain kita belajar dari seorang Paulus, kita juga harus belajar sama seperti panitera yang bisa menjadi air di tengah kebakaran, yang bisa menjadi air di tengah kekacauan, yang bisa menjadi pendamai di tengah situasi yang membakar. Tapi saudara-saudara, untuk mengakhiri kita khotbah di saat ini, ada satu pendeta, dia namanya Pendeta Gilbert. Mungkin kita asing dengar dia pun nama. Pendeta Gilbert bilang begini, orang yang suka fitnah, ujung-ujungnya dia berkehidupan pasti akan hancur. Sedangkan siapa yang difitnah, ujung-ujungnya akan dibela Tuhan secara luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang suka fitnah, ujung-ujungnya dia hidup itu akan menjadi hancur, akan jadi berantakan Bapak Ibu. Tapi orang yang sering difitnah itu, ujung-ujungnya dia berhidup akan selalu dibela Tuhan secara luar biasa. Jadi kalau kita dapat fitnah, jangan kita balas seperti itu, karena Tuhan akan bela kita. Tuhan akan ada di pihak Bapak Ibu dan kita pun hidup. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan Bapak Ibu dan kita pun hidup dalam melangkahkan kaki ke depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.